Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintahan sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari, media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintahan adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap produk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Penyebab berakhirnya masa Orde Baru: pertama, krisis moneter; kedua, krisis ekonomi; ketiga, krisis politik; keempat, krisis sosial; kelima, krisis hukum; keenam, krisis kepercayaan. Krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis memburuknya keadaan keuangan suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar uang nasional terhadap nilai tukar internasional. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia: pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun sampai titik terendah, yaitu Rp16.000 per dolar Amerika. Kedua, lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi. Selanjutnya, harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi. Dunia investasi mengalami kelesuan. Daya beli masyarakat mengalami penurunan. Krisis ekonomi. Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai dengan beberapa indikator seperti lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan sebagai akibat kekurangan modal. Produktivitas dunia industri mengalami penurunan sehingga PHK menjadi satu-satunya alternatif yang mudah untuk mempertahankan efisiensi perusahaan. Angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Selanjutnya, krisis politik. Kehidupan politik yang relatif, yaitu suatu pemerintahan yang ditandai dengan tekanan-tekanan, telah melahirkan konflik, kerusuhan, dan kekacauan sehingga masyarakat merasa cemas dan khawatir karena ketenangan dan ketentraman keamanannya terancam. Bahkan kerusuhan dan kekacauan itu dapat menghentikan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan itulah yang menyebabkan terjadinya krisis politik. Krisis sosial. Demonstrasi yang dipelopori para mahasiswa telah mendorong terjadinya krisis sosial. Kerusuhan, kekacauan, pembakaran, dan penjarahan merupakan fenomena yang terus terjadi di beberapa daerah seperti di Situbondo, Tasikmalaya, Kalimantan Barat, dan Pekalongan. Di samping itu, banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menambah krisis sosial. Krisis hukum. Orde Baru tidak dapat dijadikan barometer untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik telah terjadi krisis di bidang hukum peradilan. Keadaan itulah yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Krisis kepercayaan. Dengan terjadinya krisis hukum, politik, dan terutama ekonomi menyebabkan kredibilitas pemerintah menjadi rendah dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaannya. Ketidakpercayaan masyarakat itu terjadi karena serangkaian fenomena dan yang terjadi di kalangan pejabat yang seperti korupsi, kolusi pejabat, serta ketidakpastian hukum. Suatu bangsa bila terus diperlakukan layaknya seekor binatang, maka kita bisa tahu bagaimana hukum alam akan terjadi. Terima kasih. Selamat malam.